Recordnya udah bener belum ya, coba ini tes dulu. Salah. Oke, recordnya udah oke. Aku klik di sini. Jadi aku hari ini mau berbagi pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh jam kapan ya, kapan ya, aku lupa ya PN ya, kapan ya, aku tanggal tanggal 14 tanggal 14 Desember jam mungkin jam sore lah atau jam siang. 14 lama amatnya, mas selama itu ya, iya sih kayaknya sih minggu lalu. Jadi aku ditelepon dari nomor 021 sekian sekian sekian, dan ternyata itu adalah penawaran kredit card. Ya, biasanya sih aku oke aja ya. Jadi beberapa minggu yang lalu aku juga ada planning mau ngapain 2022 gitu. Akhirnya yaudah deh, aku putuskan 2022 aku bangun sistem, bangun studio mini lah, itu bukan studio kan, aku bisa leluasa di sini tuh lebih nyantai, nggak seperti dulu aku butuh meja tinggi dan hal-hal yang memang sifatnya dibutuhkan di saat itu seperti itu. Jadi aku putuskan ya buat merombak total desainnya, tempatnya, terus trading karena udah mapan. Tradingnya bukan mapan ya, tradingnya sudah konsisten. Oh seperti ini loh trading, konsepnya seperti ini, tradingnya udah dapet, lalu pekerjaan juga seperti itu. Terus aku ada Nexa juga udah kecil banget sekarang gitu, nggak berkembang lagi. Aku juga nggak tahu mau kemana. Akhirnya ya sudah dapatnya seperti itu. Usaha juga nggak terlalu banyak ya, cuman nikmatin itu. Terus kerugian juga udah banyak. 2020 itu ngapain gitu, akhirnya ya udah nih, aku pengen jalan-jalan gitu. Nyampe aku browsing-browsing kamera, terus aku pengen memperbaiki YouTube kan. Sekarang udah mulai banyak subscribernya, viewernya juga udah mulai bagus. Akhirnya yaudah deh, aku mau fokus juga ke YouTube lah. YouTube kan selama ini cuma sekedar bikin video tanpa edit langsung diupload, dan pikirku itu udah nggak bagus. Nanti kedepannya kan mungkin persaingnya konten, kalau siapa tahu aku jadi orang yang bener, bisa di YouTube tuh bagus lah gitu kan, seperti rekan-rekan YouTuber yang lain yang sukses. Mungkin aku di sana nanti dapat posisi yang nggak terlalu tinggi, tapi ya masih bisa untuk nikmatin lah gitu. Siapa tahu ada hal yang mungkin aku ada rezeki di sana juga. Jadi aku concern mulai penggantian mikrofon, beli webcam, lampu-lampu udah dicerahkan semua, editing dan yang lain-lain. Dan aku juga pengen semoga ya 2022 nanti nggak ada covid lagi. Covidnya ada, cuman jangan seperti yang sebelum-sebelumnya ngebum gitu, belum jadi masalah besar. Aku tuh pengen jalan-jalan gitu loh, entah itu jalan-jalan keliling Jakarta dulu, Asia, di luar negeri juga pengen banget. Cuman terkendala aku tuh mabok. Itu jadi PR besar banget, gimana cara biar aku nggak mabok, karena aku emang nggak pernah kemana-mana. Jadi emang aku masih muda, anak-anakku juga masih kecil-kecil dan masih pengen pengen lihat dunia luar. Istilahnya jangan nyampe nanti anakku udah gede pengen baru janjian dia ke, intinya anakku sekarang pengen takjak dan aku masih muda, aku pengen keliling-keliling, masih fisik masih bagus lah gitu. Nah disitulah aku udah melirik kamera webcam yang harganya aduh bikin aduh gitu aja sih, karena harganya mahal-mahal banget. Terus budgetingnya juga, biayanya buat jalan sono kan harus ada nih, nanti ada duit segini berapa puluh juta buat jalan-jalan, kita berempat bukan sendirian. Dan minta tolong nyonya ntar rekamin ya atau bagaimana, kan butuh clip on dan yang lain-lain itu. Intinya sembari jalan-jalan aku mau bikin video juga ya, buat nanti ke depan suatu saat aku dulu pernah kesini loh, pernah kesini gitu, kayak semacam ya namanya vlogger ya, vlogging buat bener-bener vlog, bukan konten yang buat nyari endorsement sih, cuman itu. Jadi aku pengen senang-senang aja sih nanti suatu saat gue tonton. Nah asal muasal itu akhirnya ketemulah budgeting beli kamera nih tipe-tipe ini. Dan nggak tahu tiba-tiba ditelepon dari Mandiri nawarin kartu kredit. Tak tanya langsung fungsinya apa, karena aku memang pemegang kartu kredit juga dan pengguna aktif memang dari dulu.
semuanya transaksi belanja kebutuhan tuh emang ke sana, jajan tuh ke sana semua, jadi tinggal blep aja. Jadi itu lebih ke manajemen keuangannya tuh menurutku lebih kuat, ada detailnya, ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, belanja ini jajan ini udah deh stop dulu, terlalu banyak nih jajannya, jajan boros itu udah ketahuan. Kalau buat cash itu kemarin buat beli apa ya, itu nggak ketahuan gitu loh. Karena berhubung itu, jadi aku di telepon ngomongnya gini, buat apaan, nggak bilang, oh buat ini apa namanya, traveling pak. Oh udah deh, masuk masuk, buat apa gitu kan. Nah, ini usut punya usut. Masuklah itu kan. Nggak tahu itu tipe kartunya apa, nggak ini nggak tahu pokoknya apa kartu, katanya JCB Precious, Mandiri JCB Precious, apa itu ya, cari di Google, memang buat ini, kata ternyata sekelas platinum. Nah kan aku pengguna platinum juga, wah pasti limitnya besar gitu kan. Wah ini lebih lebih fleksibel lagi kan gitu kan. Setelah data selesai, oh yaudah, nah pendata ini pikirku, karena aku sih nggak berharap banyak ya kondisi kayak seperti ini ya. Ya sudahlah, cobain dulu, masukin dulu, kalau mau dipakai ya oke, kalau enggak ya sudah, karena nanti aku bisa bagi dua, emang yang satu kartunya buat jajan dan belanja kebutuhan sehari-hari dan yang lain-lain, satunya lagi buat aku jalan-jalan masuk YouTube gitu loh, buat kebutuhan aku bikin YouTube, siapa tahu nanti aku jadi vlogger yang lain lebih hebat, jadi kebutuhannya aku pakai card yang lain gitu loh. Jadi bener-bener terpisah gitu loh, ini kebutuhan ini aku melihatnya, oh ini listnya daftar bagiannya sekian-sekian, itu udah ketahuan banget. Dan aku hari ini seneng banget aku dikirimkan, ini bukan endorsement, ini Mandiri, ini Mandirinya di sini, ini kebalik, ini yang sengaja aku balik, ini ada detail nama, alamat dan yang lain-lain, aku dapat Mandiri, dan ini aku seneng banget, serius seneng banget. Jadi aku nanti akan gunakan ini kartu kalau nanti aku jadi keluar, mungkin keluar kota, kalau jadi karena aku punya masalah juga, gawean juga, anak-anak juga udah komplek, dan aku nggak punya tim, memang nggak ada present apa, nggak ada hal-hal yang aku mau arah ke sana, karena ini kan mendadak juga aku dapat kayak gini tuh, nggak ada hal yang aku ngajuin tuh, nggak ada, tiba-tiba telepon dan diterima, bagus banget, jadi aku nggak usah ngitung-ngitung duit lagi, udah masukin ke sini semua, jebret, selesai. Dan aku bisa leluasa banget menggunakan ini buat kebutuhan traveling, serius serius banget. Pengen banget, aku juga pengen jalan-jalan ke luar negeri tuh, pengen banget ke Switzerland, pengen banget Switzerland, di daerah sana, aku nggak tahu kenapa seneng banget, pengen banget ke sana, entahlah suatu saat mungkin kesampaian, aku pengen banget ke sana. Jadi itu aja ya sedikit ceritaku, semoga ini sih bermanfaat banget, dan terima kasih Mandiri. Ini aku nggak takut, ada temen tuh bilang, oh awas lu takut bla 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 bla, aku udah pengguna udah 8 tahun lebih coy, 10 tahun kalau aku pengguna kartu kredit aktif, aku tahu cara memanfaatkannya, manajemennya. Dan ini sedikit sharing aja ya, ketika aku ke RS kebutuhan apapun ya, aku pernah ke KTA juga, ditawarin juga, dia bilang saya nggak punya jaminan apa-apa, saya nggak punya sertifikat rumah, nggak punya ini, nggak punya itu dan yang lain, cuman saya punya kartu kredit platinum gitu kan, itu tinggal ditempelin deh kartu kredit platinum gitu, selesai, beres semuanya. Terus ke RS atau apa, kebutuhan lahiran anak, apa istri meriang atau apalah, kebutuhan yang seperti seperti itu, aku nggak banyak ngomong karena ada track recordnya, mungkin dia punya connect ke BI atau bagaimana, karena aku di jalur hijau, transaksinya kasih, nggak ditanyain apa-apa lagi, bapak ini nih ya, saya bilang ya gitu doang, ya udah, mau ini saya mau ini, beres, ya itu doang, udah nggak banyak ngomong, nggak banyak apapun gitu. Jadi apa ya, secara administrasi mungkin sangat-sangat kebantu kali ya bagiku ya. Waktu pas ke KTA juga sama, teman-teman dulu kan pernah kan, gara-gara iseng aja teman-teman tuh ngajuin KTA, banyak hal, banyak persyaratannya, harus ada sertifikat rumah, slip gaji, nomor apa saudara yang tidak serumah, terus apa ya,
kebutuhannya ini, kebutuhan itu, punya hutang di mana, punya hutang itu, banyak hal itu dokumen, datang dulu orangnya, disurvei rumahnya, diinterview, telepon ke kantor, telepon orang dekat, bla 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 bla, banyak hal itu nyampe sebulan mungkin nggak tembus-tembus, diajuin bolak-balik nggak dapat tuh, serius itu sulit banget. Itu cuman minjem berapa, paling 20 sampai 30 juta gitu ya. Itu serius beneran, ini cerita real pribadiku. Terus ya aku orang iseng, emang kenapa sih, asik banget sih kayaknya, yaudah deh aku ikutan deh gitu kan. Ikutan ya cuman itu dong. Waktu itu di Topet sih kalau nggak salah, itu Topet itu ketik-ketik itu pakai apa, adanya kartu kredit, kasih kartu kredit, datang orangnya ambil dokumen berkas, kan ditelepon dulu berkas, ambil, ada orang datang ambil berkas kartu kredit, di scan, diceplak, bawa sama dia, selama seminggu ditransfer tuh duit, serius nilainya besar loh. Nggak salah waktu itu masih 40 jutaan loh, berapa tahun yang lalu. Habis itu ditawarin lagi, Pak mau top up enggak, katanya. Top up tuh apa gitu kan, karena pengalaman pribadi, karena waktu itu aku masih concern, aku tuh pengen punya jalur hijau di bank. Itu pikirku penting banget, karena dari pengalaman yang sudah ada yang aku review itu, orang yang sudah tercoret merah di bank itu akan sulit untuk mendapatkan fasilitas bank, misalkan pinjaman, KPR, atau hal-hal yang bersifatnya berbankan tuh akan sulit. Jadi oh ya udah, aku juga pengen punya hijau di bank, pokoknya aku harus hijau. Karena apa? Karena aku orang rantau, nggak punya siapa-siapa, nggak punya hal-hal yang mesti dibangga, nggak ada hal yang aku banggakan, nggak ada hal yang aku bisa jadikan jaminan. Ya udah, aku tempuh jalur itu meskipun dengan biaya bunga dan bla bla bla, dengan mungkin aku sedikit ada sombongan ya, ya karena teman-teman lu gila ya kayak gini kayak gini, kayak gaji kecil, terus gaji ini berdasarkan gaji ya kecil, meminjamkan nilainya fantastis menurut teman-temanku ya. Emang iya, menurutku juga fantastis, berkali-kali lipat dari gajiku kan, dengan apa, angsuran singkat cuman 3 tahunan dengan biaya yang mahal. Ya menurut mereka gila lu gitu kan, dan itu ternyata benar terjadi, dan itu nggak sulit, nyampe sekarang nggak sulit, serius. Aku nggak ada kesulitan dalam hal keekonomian keuangan. Emang aku sulit hidupnya, tapi secara finansial seperti itu aku kayak orangnya, aku nggak foya-foya, nggak beli ini beli itu, karena kalau misalkan habis semua, aku pun bisa makan garam pun aku masih bisa hidup, aku nggak pilih-pilih sampai sekarang. Cuman itu sih mungkin kuncinya. Jadi nanti kalau aku jadi ijo-ijo terus kayak semacam kayak gini, teman-temanku nggak dapat seperti ini, levelnya udah level manajer yang gajinya di atas 15 juta, baru mereka mendapatkan seperti ini. Yang aku tahu ya, yang aku tahu seperti itu, semacam bosku itu udah confirm, "Hah, lu punya platinum?" kata dia. "Lu gila ya." Cuman gitu doang dia ngomong begitu, dia karena saya dekat sama bos, dekat dia sama teman-teman yang levelnya udah di atas itu. Ya kan kita nggak pernah ngobrol-ngobrol bahas seperti ini, cuman aku, wah ini pencapaian terbesarku gitu loh. Karena untuk mendapatkan hal ini tuh nggak gampang. Itu menurutku begitu, itu bagiku menurutku sulit banget mendapatkan ini. Banyak hal yang mesti, ada banyak persyaratan yang nggak bisa aku penuhi sebenarnya. Cuman dari sebanyak transaksi mungkin itu hal yang bisa dipenuhi, karena ada transaksi mungkin berlebih atau kapasitas sangat tidak berdasarkan dari gaji penghasilan per bulan. Itu jadi ya, jadi pokoknya dimanfaatkan, jangan sampai merah, itu sih komitmen sampai sekarang aku jaga ini semuanya. Itu adalah tetap hijau di jalur perbankan, biar kedepannya kalau nanti anakku butuh sesuatu hal yang memang sifatnya, karena aku selalu mendidik ini, lo kalau usaha, lo mau bikin apapun jangan pakai duit pribadi, lo simpan sebanyak-banyaknya, simpan pribadi. Jajan buat apa, silahkan pakai buat pribadi, atau kalau punya card yang lain fungsikan buat itu. Tapi kalau buat usaha, mau bangun usaha, ruko dan bla 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 bla, datanglah ke bank, serius, datang ke bank dengan buat usaha, serius. Itu udah kayak, ya nggak tahu ya, saya kalau orang, aku sih nyebut kasar gini, aku lebih seneng utang buat usaha dibanding duitku sendiri tak habisin buat usaha. Cuman itu aja. Itu sih nggak tahu, nyampe sekarang aku selalu melakukan hal itu. Jadi aku bener-bener, aku concern banget, aku menggunakan fasilitas seperti ini, anggap aja ini adalah modal usahaku yang di YouTube buat ini. Itu di YouTube, buat YouTube ini, buat YouTube sebenarnya sih. Karena YouTube aku sih feelingnya kuat banget, YouTube ini akan bagus ke depannya, karena di situ ada TikTok.
Karena selama ini YouTube tuh pesaingnya yang nggak boom ya, meskipun ada banyak-banyak video yang mau menyaingin YouTube, tapi TikTok itu beda. Warga TikTok itu kuat-kuat banget gitu. Oke ya, jadi itu sedikit sharingku tentang ini. Ini di yang kedua, ini nilainya 2, banyak banget. Banyak banget. Ya wes lah. Seneng aja kalau banyak, itu aku tinggal gesek-gesek doang. Oh tidak, itu menyenangkan sekali sih. Jadi transaksiku emang nggak waras kadang, kalau dikasih dikit oh enggak lah gitu kan, males dikit-dikit nggak bisa, dikit baru transaksi dikit nggak bisa. Dulu kan pernah seperti itu, nggak usah, kalau mau kasih, kalau nggak usah gitu, mendingan nggak usah lah gitu. Ah ya wes lah, malah ngelantur kemana-mana. Itu aku berapa menit tuh, 15 menit tuh bikin video-video beginian loh. Ya wes, terima kasih loh. Stop, udah diklik belum sih? Stop.